Alhamdulillah belum pernah ya. Alhamdulillah belum pernah sama sekali. Apalagi kakaknya sangat aware, sangat protect malahan sama Jaki. Jadi kalau saya lost misalnya terlalu ini, malah dia yang suka ngingetin. Mama, Jaki mama. Kalau adanya lebih parah, kan namanya ibu rumah tangga sendiri ya, kadang-kadang rasa lelah, capek itu kan ada ya. Ditambah lagi, aduh ini lagi Jaki, lagi kondisinya lagi rewel nih gitu. Kadang saya suka marah, ngeluapin emosi. Jaki ini, saya diingetin sama adiknya. Mama, anak surga itu berat. Gak boleh marahin. Itu. Jadi kalau mereka cemburu, ya gini ya. Kan kita usia nggak ada yang tahu ya. Seperti saya atau bapaknya juga kan nggak tahu. Jadi kami mempersiapkan itu bukan mempersiapkan dalam artian nanti andai kata mama nggak ada, Jaki harus sama kakak sama adik, enggak. Tapi saya ajarkan kakak sama adiknya untuk ikut istilahnya mengasuh lah ya, ikut terlibat dalam penjagaan Jaki itu. Ya, untuk kedepannya juga pertama sih jujur biar Jaki merasa bahwa saya punya saudara selain ibu dan bapak, itu satu. Yang kedua, kami ajarkan biar kakak dan adiknya tahu kita punya sesuatu yang istimewa nih, yang bukan hanya tanggung jawab dan kewajiban ibu sama bapaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami mencoba dari awal menitipkan Jaki kepada kakak dan adiknya. Jika suatu saat nanti kami harus pergi, itu yang pertama. Tapi yang terdekat lah, saya juga kan harus ada kegiatan dampingin bapak. Apabila kakak dan adiknya tidak terbiasa, maksudnya terlibat dalam Jaki, kan dia bingung gitu. Kalau mama bapaknya lagi keluar, Jaki siapa yang ini? Dan dari situlah kami mencoba terus melibatkan yang terjauh, yaitu andai kata kami orang tuanya salah satu harus duluan mendahului, yang kita nggak tahu ya usia, semoga aja kita diberi umur panjang, diberi keberkahan segalanya. Ya kami titipkan kurang lebih seperti itu. Menitipkan dalam artian bukan menitipkan apa, biar dia tahu, oh ya perlakuan saya dengan adik harus bagaimana, perlakuan adik ke kakak harus bagaimana, saling inilah menjaga gitu. Pastinya ya terapi ya, atau sekolah untuk Jaki. Maksudnya sekolah di sini dalam arti membuat dia lebih baik, bukan sekolah umum pada umumnya ya, lebih baik. Itu kita lakukan, bukan dia harus menjadi sama seperti yang lain, tidak. Tapi ikhtiar kami melakukan itu untuk Jaki itu biar lebih nyaman, lebih enak, lebih baik lah, lebih baik dalam kondisi dia. Itu ikhtiarnya lewat terapi atau sekolah itu. Yang kedua, kita ajak jalan-jalan untuk merekatkan kekeluargaan, biar Jaki merasa saya ada di keluarga yang emang perhatian sama Jaki, sayang sama Jaki. Terus ikhtiar yang lainnya ya selalu memberikan yang terbaik, memberikan kasih sayang, memberikan apa yang kita punya ini yang terbaik untuk Jaki itu apa gitu. Intinya itu kami pengen Jaki itu hanya sehat, happy dengan kondisinya. Pernah banget. Saya kira semua yang punya anak istimewa awalnya pasti punya perasaan begitu. Berat. Kita bingung gitu loh, pegangannya dari mana. Tapi seiring dengan waktu yang penting kita mau belajar. Intinya kita belajar. Punya anak istimewa itu ada kenikmatan tersendiri kalau kita tahu ilmunya. Ilmunya pertama ya rasa syukur. Kita nikmatin, dan yang saya pakai untuk diri saya sampai saya bisa di titik bahwa oke, saya nikmatin ini semua. Saya merasa Jaki itu titipan, bukan punya saya, bukan punya kami dititipin.
kondisi apapun, namanya kita dititipin, kita terima. Apalagi yang dititipin yang menciptakan gitu ya, menciptakan diri kita, Jaki. Jadi ya udah, saya perlakukan titipan itu sebaik mungkin. Saya malu kalau saya banyak ngeluh, malu kalau saya merasa saya nggak kuat. Ini cobaan, nggak mau saya. Allah itu maha baik. Allah memberikan anak-anak istimewa, katanya pada keluarga istimewa juga. Ya alhamdulillah kami dipilih salah satu keluarga istimewa yang dikasih anak istimewa. Gitu. Pada saat Jaki lahir belum waktunya dan harus dirawat secara intensif di NICU, itu benar-benar yang membuat saya bingung. Malah cenderung hampir depresi. Mungkin bukan hampir, ya udah depresi lah. Bingung apa yang harus saya lakukan dengan kondisi punya anak seperti ini gitu. Anak kecil, sangat kecil, bayi kecil yang dokter aja sudah nggak tahu, apalagi kita. Tapi saya pengen dia ada terus. Itu titik yang, ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Mungkin itu. Saya bangkitnya itu, saya lihat sekeliling pada saat Jaki dirawat. Banyak pelajaran yang saya dapat. Banyak teman Jaki yang di sana dengan kondisi yang berbeda. Saya ada di lingkungan begini, saya harus bagaimana gitu. Saya belajar di situ. Oke, saya nggak boleh stuck di sini aja. Saya harus siap dengan segala resiko. Saya harus kuat dengan apapun apa yang telah Allah berikan. Apa kehendak Allah harus saya jalani. Ini titipan. Saya harus berusaha sebaik mungkin lah untuk menjaga titipan dari Allah ini. Itu yang membuat saya bangkit. Mungkin saya takut kalau Jaki duluan dari saya. Takutnya apa saya kuat. Mungkin kalau saya duluan, saya nggak berpikir apa-apa lagi, karena Jaki itu titipan yang punya Allah. Jadi andai kata saya sudah mendahului, dipanggil, Jaki masih ada Allah. Tapi kalau Jaki yang nggak ada, saya harus bagaimana saya nggak tahu. Itu ketakutan saya. Untuk Jaki tuh nggak tahu. Itu aja. Jadi kadang berpikir, saya yakin apa yang Allah berikan itu yang terbaik bagi kami ya. Tapi kalau yang ketakutan itu selalu ada, maksudnya kalau Jaki nggak ada, saya bisa apa gitu loh. Harus bagaimana? Saya kembali lagi mungkin itu titik terberat saya mungkin. Kembali lagi saya kenal lagi. Kalau Allah memberikan amanah, amanah itu kita jaga dengan baik, gitu. Insya Allah itu akan menjadi surga untuk kita, gitu, surga dunia maupun